Sawadee scrap, ohayo, enjang morning, hola. Tutorial hari ini kita buat flat circle with double crochet. Terminologi yang digunakan tetap ya terminologi Amerika, karena kalau menggunakan terminologi British namanya triple or treble crochet. Jadi apa yang bisa dibuat dengan double crochet? Tradang, seperti ini ya contohnya. Ini tuh bantal ya, bantal bisa untuk bantal sofa, bisa juga untuk bantal anak-anak. Ini empuk banget tuh. Dan ini semuanya dengan double crochet, double crochet, double crochet, double crochet, double crochet juga. Oke, ini seamless banget kan. Dan ini kawaii banget ya tuh. Ini bisa untuk si little angel. Ini bisa juga untuk macaron bag. Nanti di sininya diberi resleting ya kalau mau buat macaron bag. Sama aja, basicnya sama aja semuanya. Seperti biasa, kita benang yang digunakan adalah benang kaos or t-shirt yang dengan klan Misty ya. Ini Misty ini ya. Ini Misty muda. Ini Misty muda, ini Misty sedang, nggak terlalu kelihatan ya. Bedanya kalau ini di sini kelihatan. Nah ini dia Misty tua. Ini Misty muda, Misty sedang, dan Misty tuanya. Gelap banget ya. Banyak yang salah ya, Misty muda. Ini didengerin ya, jangan di skip videonya karena di sini banyak tips and triknya. Jadi nanti kalau dipraktekin jangan bilang kok beda tanpa didengerin dulu. Ini didengerin sampai habis ya. Ini Misty klan dengan abu-abu tuh beda ya. Abu-abu itu dia murni abu-abu, tapi kalau Misty itu ada kayak putih-putihnya gitu. Dan Misty ini harganya paling mahal ya, dia paling eksklusif di antara yang lainnya gitu. Dan di sini kita gunainnya versi bulky ya, benang yang digunakan versi bulky. Kalau biasanya kan Enjoyan gunainnya versi reguler ya. Ini versi reguler, ini versi bulky. Duh maaf ya suara pesawat berisik. Nih, ini dia. Kalau versi reguler sekali lagi ya, ini benangnya versi Enjoyan. Karena setiap toko punya spek yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan, nanti beli toko tetangga hasilnya kok beda ya beda. Bahannya beda, terus speknya beda, pasti hasilnya beda. Oke. Nih, lebih besar dia ya bulky ini sama si reguler. Reguler ini 2 cm, sedangkan si bulky 3 cm lebarnya. Untuk bulky biasanya versi Enjoyan, sekali lagi versi Enjoyan reguler itu 6 sampai 7. 6 ini 6.5 hooknya, nggak masalah. Ini masih bisa masuk ya. Nih, dia masih masuk. Oke, kalau versi bulkinya kita pakai 8 sama 9. Ini 9. Ini dia seperti ini. Kalau yang versi chunky ini 4 ya, 4 cm itu kita pakai 10 sampai 12. Ini 12. Mana deh? Ini ya, 12 mili. Ini seperti ini. Masih masuk ya. Karena kalau dia memakai misalnya ini chunky ya, disarankan 10 sampai 12, tapi ngeyel aja nih pakainya 6.5. Ini hasilnya kayak gini jadinya. Tuh. Dia nggak kena. Ini nanti kalau dirajut dia lepas-lepas. Semakin kecil hook yang digunakan, dia hasilnya nanti semakin rapat-rapat ya. Begitu juga sebaliknya, semakin besar hook yang digunakan, maka hasilnya akan semakin renggang-renggang. Jadi misalnya kayak ini reguler, tadi 6 sampai 7 ya, tapi menggunakan misalnya yang 12. Dia masuk, tapi nanti hasilnya dia renggang-renggang. Nanti kapan-kapan Enjoyan share semuanya secara detail. Jadi biar nggak ada salah untuk yang masih pemula ya, karena itu mempengaruhi hasil rajutan. Ingat, penggunaan hook dan penggunaan benang kaos itu akan mempengaruhi hasil rajutan. Oke, sekarang kita pakai yang bulky ya, dengan 9 mili. Oh ya, di sini Enjoyan kasih tahu juga ya, mungkin ada yang masih belum paham ya kenapa kok warnanya beda-beda, karena memang bahannya beda. Yang ini dari plastik ya, ini bahannya plastik, yang ini akrilik, yang ini aluminium. Setiap orang punya yang beda-beda ya kesukaan, ada yang rubber, ada yang kayu juga, atau bambu. Nggak masalah, itu tergantung sukanya, cocoknya di apa gitu ya. Karena memang kalau contohnya kayak ini, saya pakai yang plastik itu
agak susah, dia licin karena tangannya kadang berkeringat ya, ada orang yang tangannya berkeringat. Nah ini licin, nanti sering lepas-lepas pasti, nanti aja lihat hasilnya tuh agak kurang bagus kalau saya pakai yang plastik. Tapi kalau pakai aluminium apalagi akrilik itu bagus, karena walaupun akrilik ini kelihatannya licin ya, tapi dia grip banget. Kalau yang mau pakai rubber juga nggak masalah, pakai kayu atau bambu nggak masalah. Tapi di sini Julian akan ngasih contoh yang pakai plastik ya. Langsung aja ya kita mulai. Jadi ingat terminologi yang digunakan adalah versi US. Jadi jangan bingung lagi ya, nanti kok di tutorial satu penyebutannya double crochet, yang satu kok nyebutannya treble atau triple. Karena memang kalau treble atau triple itu adalah berarti British. Ingat, kalau mungkin ada yang belum tahu ya atau masih belajar, jadi kok bingung tutorialnya kok beda-beda gitu penyebutannya, karena memang ada versi British dan ada versi US, dan biasanya versi US mostly orang Indonesia ya pakainya versi US. Oke, seperti ini sorry, sebenarnya nggak masalah ya mau 3 jari atau 4 jari, ini kebiasaan aja sih. Ini diangkat seperti ini ya, ini saya ulangin lagi, silangin, kemudian masukkan hooknya yang di tadi yang kedua. Oke, masukin di sini, diambil yang panjangnya ya, working yarnnya. Ini agak kesusahan, dia licin. Oke, seperti ini ya hasilnya. Saya ulangin lagi, ini ambil yang pendeknya di 3, kemudian silangkan, yang silangnya diambil ya, diambil, masukin, diambil working yangnya. Oke, mostly orang akan biasanya seperti ini ya. Ini saya contohkan yang lain. Ini versi bulky juga, saya makainya yang 12. Banyak orang yang seperti ini juga ya kalau untuk memulai magic circle ya. Ada yang seperti ini. Sorry, saya pelan-pelan ya. Ini 3 sama tadi, diambil dari bawah, kemudian langsung di chain 2. Enjoyan juga ada video yang seperti ini ya. Langsung di chain 2. Lihat ini perbedaannya, dia renggang-renggang ya karena ini pakai 12. Biasa chain 2. Saya coba pakai yang ini ya sekarang. Pakai dengan yang sama di ujungnya. Nih. Saya ulangin lagi. Jadi ini biasanya seperti ini ya kebanyakan, lewat bawah, ambil chain 2 kali, bisa seperti itu ya. Bisa seperti ini, chain 2 kali. Nih, saya kasih lihat bedanya menggunakan hook yang beda dengan benang yang sama. Tuh, kelihatan kan ini rapat, ini renggang-renggang kan, nih ada lubangnya. Ini menggunakan hook 12. Jadi semakin besar hooknya, dia akan semakin renggang ya. Nanti semakin kecil dia semakin rapat. Jadi tergantung selera aja. Yang penting difahami dulu basicnya ya. Ini dengan yang sama, dengan benang yang sama. Ini nanti kita lanjutin, kita lihat bedanya di mana gitu ya dengan yang kita gunakan sekarang. Kita lanjut sini. Ini kemudian kita buat double crochet
11 double crochet ya, karena ini udah dihitung 1 double crochet. Oke, sini kita buat lagi 11 double crochet, 11 double crochet. Kalau di versi Britishnya triple or triple ya. Ini diambil satu seperti biasa. Mungkin ada yang masih belajar merajut ya, belum bisa. Satu, dua aja kita masukin, iya 2 aja. Oke, kemudian di sini udah 2 ya, 2 double crochet. Oh iya, kalau yang biasa merajut dengan benang kecil, biasanya tuh kan ada yang tangannya dikasih gini ya, benangnya begini, ada yang begini-begini gitu ya. Kalau dipakai menggunakan benang kaos atau benang atau t-shirt itu nggak perlu ya, karena nanti dia akan terlipat-lipat jelek malahan. Gini aja, ini. Tapi jangan ini kebalikannya ya, karena ini nanti akan jelek hasilnya. Jadi ini yang depannya dianggap, yang nggak ada belahannya. Ini kan ada belahannya, jadi kayak seperti ini pegangnya. Oke, semoga ada yang belum paham ya, atau yang masih baru belajar pertama kali menggunakan benang kaos. Oke, ini ambil lagi satu, ini workingnya ya. Yang ininya diikutin, ini pigtail biasanya orang nyebutnya, ekor babi bahasa Indonesia nya. Lucu ya. Sana. Oke, 3. Ini saya pelan-pelan banget ya, untuk yang masih belajar biar bisa ngikutin. Kan agak lambat ngerajutnya itu karena licin dia ya. Jadi untuk sebagian orang memang cocok-cocokan ya. Jangan bilang kalau belajar itu harusnya pakai hook yang bambu, kalau sudah lancar pakai hook yang mahal gitu ya. Nggak mesti juga, tergantung orangnya. Karena kondisi tangan setiap orang tuh berbeda-beda. Itu yang dinamakan handmade tuh ya, seperti itu ya. Jadi kalau di benang kaos tuh ya nggak apa-apa kayak gini, nggak perlu langsung cepet-cepet. Ini diatur di sini nggak masalah, kayak gini diatur lagi. Tapi kalau misalnya mau lanjut, biarkan ininya terpeluntir tuh apa ya, kayak gini nih, nah seperti ini, itu terpeluntir namanya. Apa bahasa Indonesianya ya? Itu nggak masalah sih sebenarnya, cuman kalau orang yang OCD atau mau nanti hasilnya rapi ya tetap. Nih, ini kan dia tetap bagian atasnya ya, jadi rapi. Ini ditaruh kayak gini, bedanya sama menggunakan benang kecil. Tapi ini masalah selera aja ya, kita bicara handmade soalnya di sini. Masalah kerapian setiap tangan itu berbeda, terutama orang-orang yang punya OCD ya. Ngomongin diri sendiri yang OCD. Jadi kalau ngambilnya itu yang ada belakangnya ini, yang di depan, nanti biar dia ketariknya itu pasti depan. Nah itu dia. Jadi tapi kalau misalnya nanti di sini ya begini, nanti ditariknya justru malahan kebalikannya. Nah dia kan kayak gini, jadi di sininya kayak gini, belakangnya ini yang ditarik seperti ini. Ini letakkan ke sini. Ini 2, 4, 6, 7.
4, 6, 8, 10, 12 lagi. Dua, 4, 6, 8, 10, 12. Pas ya, 12 ya. Kemudian kita kembali ke yang satunya tadi, ke yang pertama. Ini kita masukin dari belakang, seperti ini. Kemudian kita ambil ini, masukin ke sini seperti ini ya. Ini kita masukin di stitch yang sama, kita ambil working yarn-nya seperti ini. Chain 1 kali. Ini kan 12, jadi untuk yang row keduanya setiap satu stitch itu ada 2 double crochet. Ini sudah 1 ya, kita buat lagi 1 double crochet di stitch yang sama. Oke. Ini 2 double crochet, 2 double crochet, 2 double crochet sampai dengan di sini. Oke. Ini kita udah yang ini, kita kembali lagi ke yang tadi ya, yang di awal, karena ada 2 jenis dia cara ininya. Ini kita buka aja yang pakai 12 ya, kita pakai yang 9. Ini tadi sudah sama ya, kita buat double crochet 11 double crochet. Tadi kan ininya sudah dihitung 1 ya, yang ini 1 double crochet. Jadi buat di sini buat 11 double crochet. Ini sudah 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Kemudian kita kembali ke yang pertama tadi. Ini sama, ini diambil dari belakang seperti ini, masukin ini ya, dimasukin. Nah, ada kalau yang tadi kan ini kesini langsung ya, tapi yang ini ada juga yang seperti ini. Sini jangan kasih alternatif. Ini ditarik panjang, kemudian dimasukin ke sini. Kemudian dimasukin ke sini. Kemudian ditarik. Sorry, kebalik narik. Nah, jadinya seperti ini.
Oke, nanti ini working yarnnya diambil seperti ini, diambil dimasukin ke yang tadi ya, ke stitchnya seperti ini, kemudian langsung di chain sekali lagi. Karena ini row kedua, satu stitch ada 2 double crochet, kemudian kita buat double crochet lagi di stitch yang sama. Sekali lagi ya, ini hanya untuk yang OCD aja ya, kalau mau yang tetap terpuntir-puntir ya gak masalah. Disitulah perbedaannya handmade ya, setiap tangan beda-beda. Nah ini satu stitch ada 2 double crochet, di sini juga nanti 2 double crochet ya sekelilingnya sampai sini, sama seperti yang tadi. Sana. Ini lanjutin nanti. Ini ya, udah nih, lihat nggak ada yang terpeluntir-peluntir ya, rapi. Jadi itu tergantung aja sih, tergantung orangnya kerapian ya, karena ini produk handmade ya, makanya jangan sampai bilang oh kok dia punya mahal aku punya murah gitu. Tapi ya ibaratnya berkaca aja ya, seberapi apa produk sendiri gitu, karena setiap orang tangannya berbeda, sama seperti masakan ya, walaupun bumbunya sama bisa jadi rasanya berbeda. Itulah handmade, keunikannya handmade seperti itu ya. Ini sekali lagi dimasukin dari belakang, kita ambil seperti ini, tarik seperti kalau yang tadi ini ya, ini ditarik panjang langsung dimasukin ke sini ya. Tapi kalau ini sebenarnya sama aja, asal ini sengaja aja Enjoyan mau ngasih dengan 2 cara ya, jadi nanti terserah maunya yang sukanya yang seperti apa gitu ya, disesuaikan aja. Ini seperti ini dimasukin di stitch yang sama, sorry. Chain 1 kali lagi. Oke. Nah ini tadi 12 ya, ini 24. Untuk yang row ketiga itu tadi 1 stitch 2 double crochet ya. Ini kalau ini selang-seling 1 2 1 2, jadi ini 1 stitch 1 double crochet, next stitchnya itu 2 double crochet, nanti nextnya lagi 1 double crochet, nextnya lagi 2 double crochet, jadi selang-seling ya, don't forget. Ini sekarang kita nextnya 2 ya, 2 double crochet. Pesawatnya lewat-lewat terus. Maaf ya, agak berisik.
Nih, 1 2 di sini berarti satu lagi. Oke, ini untuk increase ya, jadi biar nanti sikarnya lebih gede, gede. Di sini nextnya 2 ya, jadi terusnya seperti itu. Ini ya, di sini the last one. Sorry. Ambil yang pertama tadi, ini masukin dari belakang. Ya, sudah seperti ini. Sekarang Enjoyan ngasih beriin contoh ya, yang lain ya, versi yang lain. Jadi ada kalanya saya buat seperti ini. Nah, ini ada depannya, jadi dia hanya back loop aja yang dimasukin ya. Ini untuk buat bakaran back. Ini next tutorial ya, nanti ditonton aja. Ini bunga mawar rose, jadi dia itu cuman back loopnya aja, jadi ini front loopnya dibiarin. Julian ngasih contoh, ini sama ya, ini double crochet juga nih, double crochet juga. Julian ngasih contoh ya, dan berikan contohnya bagaimana kalau yang seperti itu. Basicnya sama seperti ini, cuman dia di back loopnya aja, jadi yang depannya ini, yang ini ditinggalin lagi sayang-sayangnya. Kita di back loopnya aja, yang bagian belakang aja ya, seperti ini. Kemudian kita masukin, oke, seperti ini. Sama langkahnya sebenarnya sama, cuman dia hanya di back loop aja. Nah, ini dia ditinggalin deh. Oke, tadi ini ada 12, 24, di yang ini 36 ya. Ini 1 2 1 2. Kemudian nextnya untuk di row keempat itu 1 1 2 1 1 2 ya. Satunya ada 2 kali ya. Jadi double crochet ini kita anggap sudah 1. Nextnya 1 double crochet lagi. Next stitchnya kita buat 1 double crochet back loop seperti ini. Oke, 1 2 sini ya. Nextnya berarti 2 double crochet. Ini back loop, satu, once again, satu lagi di stitch yang sama. Oke, sini nextnya 1 1 2. Oke, back loop, satu, ini hasilnya seperti ini. Jadi sama aja ya, basicnya tuh sama aja. Nah, di sini nanti seterusnya ya sampai sini 1 1 2 1 1 2.
Ini ya sudah jadi. Oke, sini saya kunci dulu. Nah, ini tadi kan ini kalau mau dilebarin lagi tinggal ditambah lagi ya. Ini tadi satunya ada 2 kali, untuk next rows-nya satunya ada 3. Jadi 1 1 1 2 1 1 1 2 gitu seterusnya ya untuk melebarkan lingkaran. Ini sengaja saya nggak potong karena nanti akan mau dibuat tas ya untuk kelanjutannya nanti. Sedangkan kalau seandainya udah selesai, ini salah satu contoh ya. Jadi ini misalnya sudah dipotong, ini ingin membuat lingkaran seperti ini, kemudian ini ditarik seperti ini, kemudian yang di ini yang pertama dimasukin, ambil sini, kemudian di sini yang terakhir ini dimasukin ya, di sini ini seperti ini, diambil ininya, tinggal dirapiin aja. Dia benar-benar seamless ya, nggak ada kelihatan bedanya. Oke, nah di sini juga mau ngasih tahu nih, ini kelihatan ya ada gap sedikit ya, sedangkan yang ini enggak. Kenapa? Karena ini adalah untuk benang kaos yang lebarnya tidak sama, jadi ini dia lebih tipis daripada bagian lainnya. Sekali lagi Enjoyan bilang benang kaos atau t-shirt Jen yang ada di Enjoyan lebarnya sama ya, jadi bukan limbah, makanya harganya berbeda. Jadi jangan lagi ada yang bilang kok saya beli di sana 4 gulung 50.000, jauh banget bedanya ya, karena satu bahannya, dua kualitasnya. Ini bahan baru ya, ini bahan baru, ingat. Ini Enjoyan tidak menjelekkan produk lain ya, tapi memberikan penjelasan kenapa harganya berbeda. Ini kalau dijadikan rajutan seperti ini jika lebar benang kaosnya berbeda-beda atau tidak sama dalam satu gulung, dia ada gap, seperti gap gitu. Di sini sengaja Enjoyan ngasih contoh. Jadi karena banyak banget yang nanyain, kok harganya beda walaupun harganya mohon maaf namanya sama-sama benang kaos atau t-shirt Jen, tapi harganya beda-beda ya karena kualitasnya berbeda. Nanti Enjoyan akan next project Enjoyan ngasih lihat bagaimana hasil kalau membuat dengan bahan spandek, itu akan berbeda karena Enjoyan tidak memakai bahan spandek ya, di garis bawahi. Harganya beda, bahan bakunya sudah beda gitu. Oke, next kita lanjut lagi. Ini ya sudah jadi, nggak ada satupun yang terlipat nih, lihat. Nah di sini Enjoyan mau ngasih tahu ya perbedaannya. Ini tadi kan pakai bulky ya, bulky ini 1 2 3 4. Oke, nah sedangkan ini pakai reguler, ini benang reguler nih. Ini ada di sini bisa lihat 1 2 3 4 5. Oke, tapi sekarang kita overlapkan untuk melihat nih ya, sama ya, di overlapkan. Nih sama, jadi lebarnya itu sama dia, dengan menggunakan benang yang berbeda, lingkarannya itu ukuran benangnya ya berbeda nih. Jadi yang ini 1 2 3 4 hanya 4 row, sedangkan yang ini 5 1 2 3 4 5 row menggunakan reguler, yang ini bulky. Jadi paham ya di situ bedanya. Oke, next kita akan buat ini sudah bisa dibuat seperti ini. Tarang tuh. Next kita buat ini kah? Ada yang mau tutorialnya? Kita buat bantal ya, atau nanti buat bakaran bag versi boneka. Nih, nantikan tutorial berikutnya. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye bye.